kamu nggak lama lagi juga sama bernasib sebagai Romawi. Hati-hati aja. Makanya jangan macam-macam. Tinggalkan agamamu, ikut kami aja. Selamat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat maghrib dan pengajian rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Nikmatul iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di malam hari ini dalam sebagian hitungan masuk tanggal 21 Rabiul Awal, dalam hitungan yang lain 22 Rabiul Awal. Karena dalam beberapa literasi ada sedikit perbedaan, ada perbedaan terkait dengan awal satu Rabiul Awal. Ala kulli hal, hal itu memang biasa terjadi. Ada hal yang patut kita renungkan di Rabiul Awal ini. Biasanya di kalangan muslimun Nusantara Indonesia ada satu kebiasaan yang menjadi budaya, yaitu peringatan Maulid Nabi, yang memang dalam banyak tinjauan memang pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang menyatakan itu hal yang baik, ada yang menyatakan itu yang diada-adakan. Wallahu bishawab. Tapi yang jelas kalau menjadi ajaran Islam memang bukan. Ya. Kalau menjadi atau dianggap ajaran Islam memang bukan. Paling tidak budaya kaum muslimin di Nusantara ini. Ketika itu menjadi budaya dan tidak dianggap sebagai sebuah keyakinan, bukan diyakini sebagai sebuah ajaran secara ritual begitu, maka itu tidak mengapa. Karena sebuah budaya, sebuah kebiasaan yang jika suatu saat orang yang mungkin terbiasa melakukan peringatan lalu tidak melakukan peringatan itu lagi, lalu tidak dianggap sebagai buah cela, maka itu tidak mengapa. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saya tidak akan terlibat di dalam perbedaan hal itu, tetapi ada hal yang kiranya patut untuk kita renungkan terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik untuk kalian. Ternyata dalam berbagai macam aspek kehidupan, Muhammad SAW itu dinobatkan sebagai manusia yang terbaik. Misali, percontohan, figur publik yang bahkan sebagian kaum intelektual memposisikan sebagai peringkat pertama atau tokoh utama
yang patut untuk kita teladani. Karena itu Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwasanya jika kalian menyatakan diri cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, ikutilah aku sebagai utusan. Fattabi'uni, maka Allah menjanjikan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mencintai kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti di sana ada, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah, ada prasyaratnya. Yang disebutkan dalam ayat itu adalah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, seringkali kita juga mendengar satu ungkapan biasanya dalam pembukaan para khatib, para mubalik, para penceramah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Seharusnya di situ ada satu frase yang dipahami. Untuk mendapatkan syafaat Rasul adalah mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana pri kehidupan Rasulullah SAW semampu mungkin kita contohi, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena memang secara praktisnya syafaat itu milik Allah semata. Qul lillahi syafa'atu jami'ah, katakanlah syafaat itu milik Allah semuanya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, dalam ayat kursi, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memberi syafaat dan diberi syafaat semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis Rasul yang lain, bahwasanya semua manusia itu nanti sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sampai pun Rasul sibuk dengan urusan Rasul sendiri. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan telanjang sebagaimana dia dilahirkan ke muka bumi ini. Maka Ibunda Aisyah bertanya-tanya kepada Rasul sambil beliau itu menahan rasa malu begitu, ya Rasulullah, masa mungkin nanti bagaimana aku dibangkitkan? Wahai Aisyah, kata Rasulullah, semua orang nanti juga akan nggak peduli dengan orang lain, sampai pun aku nggak akan peduli dengan kamu. Karena apa? Sibuk dengan urusan sendiri. Tentunya jamaah rahimakumullah, walaupun di dalam ayat yang lain juga bukan ya, Rasul itu menjadi syahidah bagi umatnya, begitu ya, menjadi saksi bagi umatnya. Tentunya setelah Allah SWT beri izin untuk hal-hal yang lain-lain, termasuk diantaranya adalah memberi syafaat kepada umat manusia. Sidang rahimakumullah, sekali lagi di dalam merenungi, menginternalisasi pada diri pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mensikapi kehadiran Rasulullah Muhammad SAW itu adalah betul-betul untuk kita ikuti, untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang lain Allah SWT juga berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan hanya sekedar bapak salah seorang antara kalian, walakin Rasulullah, tapi dianya itu adalah utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi.
dalam surat apa itu? Al-Ahzab kali ya. Muhammad itu bukan hanya sekedar bapak salah seorang di antara kalian saja, tapi Muhammad itu adalah seorang utusan dan penutup para rasul, penutup nabi. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika ada satu keyakinan bahwasanya masih ada nabi sesudah Muhammad SAW, maka itu keluar dari prinsip Islam. Kalau begitu, keluar dari usuluddin, keluar dari prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Maka kalau masih menyatakan diri sebagai seorang muslim harus bertobat. Tapi kalau masih memegang keyakinan itu, hendaknya dia jangan menamakan dirinya sebagai muslim. Ya. Hendaknya jangan menamakan diri sebagai muslim, karena keluar dari pokok-pokok prinsip ajaran Islam. Dalam hal-hal yang sifatnya prinsip dan usuluddin, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang berbeda. Walaupun mungkin terjadi perbedaan dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah cabang. Dan itu biasanya dalam ranah ijtihadiyah, dalam ranah ijtihad. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa poin sebagai pembuka terkait dengan ngaji kita pada kesempatan malam hari ini. Izinkan meneruskan kajian yang dulu pernah kita bahas, yaitu di antara kesaksian bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Salah satu di antara bukti bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah, itu adalah turunnya Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas salah satu di antara bukti bahwasanya Al-Quran ini mukjizat dari Allah SWT. Pertama dari sisi apa? Dari sisi fasahahnya. Sudah pernah kita bahas. Al-Quran itu bukan kitab syair, tapi banyak unsur-unsur syair dalam Al-Quran. Yang pernah kita bahas, kalau saya tidak lupa kemarin, contoh ambil aja lah Al-Fatihah ya. Ujung-ujung ayat Al-Fatihah itu kan rata-rata berakhiran dengan in ya. Alhamdulillah, dari awal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya itu berujung kepada bentuk bibir kita tipis. Tidak ada yang fathah atau yang pun yang dhammah. Ini bagian dari fasahanya. Kalau dilihat dari i'jazul Quran dari sisi unsur-unsur kesyairannya. Ada seorang pakar syair di kalangan sahabat dulu, namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu tokoh di kalangan musyrikun Quraisy. Dia menyatakan bahwasanya, sungguh aku ini orang yang paling ngerti masalah syair antara kalian, tapi yang dibawa Muhammad ini bukan syair. Sementara kalau Muhammad dikatakan sebagai penyair, nggak mungkin, karena mereka mengenali juga Muhammad itu nggak pandai bersyair. Maka ini menjadi satu bukti bahwasanya Al-Quran bukan bikinan Muhammad, tapi Al-Quran adalah genuine dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui utusannya sebagai bukti akan kerisalahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada unsur-unsur lain atau sisi lain yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan bikinan Muhammad, tapi dianya adalah sesuatu yang Allah turunkan. Dalam buku yang saya bawa ini ada beberapa poin Pak ya,
Moga-moga nanti bisa kita telusuri sedikit demi sedikit. Yang pertama, informasi Al-Quran tentang hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu ada dua. Ada yang masa lampau. Maaf, ada tiga, maaf ya. Ada yang masa lampau, ada yang sekarang terjadi tapi tidak di hadapan kita, dan ada yang akan datang. Masa yang lampau biasanya disebut dengan istilah masa lampau, dan sekarang biasanya dengan istilah khabar. Sementara masa yang akan datang, sesuatu yang diberitakan yang akan datang, berita-berita gaib yang terjadi akan datang, itu disebut dengan istilah an-naba. Maka surat An-Naba itu berbicara tentang hal-hal nanti di hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, dan berikutnya. Tentang apa mereka saling bertanya? 'Anin naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Ternyata apa itu? As-sa'ah, yaitu al-qiyamah. Tentang kiamat, masa yang akan datang. Jemaah rahimakumullah, terkait dengan hal-hal gaib yang diberitakan dalam Al-Quran, bahkan itu up to date saat itu ya. Pertama, ketika bangsa Persia yang merupakan kaum penyembah berhala mengalahkan bangsa Romawi yang merupakan ahli kitab di Palestina, orang-orang musyrik Quraisy di Mekah bergembira karena memang ada irisan-irisan yang sama, Pak. Ada kesamaan-kesamaan, ada kemiripan. Persia penyembah berhala ada kemiripan dengan musyrikun Quraisy penyembah berhala. Sementara Romawi yang ada di Syam, di Palestina, itu walaupun kemudian banyak catatannya, menyatakan diri sebagai pengikut ahli kitab, pengikut Isa karangan Nasrani, yang mereka sebenarnya juga menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Ini dalam pandangan Islam. Ya, sekali lagi dalam pandangan Islam. Maka ketika Persia yang penyembah berhala, paganis tadi itu, kaum paganis penyembah berhala, mengalahkan kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih menserikatkan dengan yang lain, yaitu menuhankan Isa tadi itu, ada sedikit kemiripan. Kemenangan Persia kepada Romawi disambut gembira oleh musyrikun dan dijadikan bahan ejekan dan olok-olok serta intimidasi mereka kepada Muhammad dan pengikutnya. Jadi memang ada sedikit kemiripan, Pak ya. Mereka menakut-nakuti kaum muslimin bahwa kaum muslimin akan mengalami nasib yang serupa dengan bangsa Romawi. Jadi berita yang terjadi, yang menimpa bangsa Romawi, orang-orang Nasrani yang dikalahkan oleh Persia, penyembah berhala, itu dijadikan alat, dijadikan bahan untuk menakut-nakuti dari orang-orang musyrikun Quraisy kepada Muhammad dan pengikutnya. Kamu nggak lama lagi juga sama bernasib sebagai Romawi. Hati-hati aja. Makanya jangan macam-macam. Tinggalkan agamamu, ikut kami aja. Selamat kamu. Kira-kira kalau kita bahasakan seperti itu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi, di negeri yang terdekat. Romawi, Pak, Persia, Syam itu dari Jazirah Arab, dari Najd, dari Mekah, itu nggak jauh. Bahkan menjadi tempat yang biasanya dijadikan tujuan perniagaan. Orang-orang musyrikun Quraisy, saya tidak katakan musyrikun lah ya, orang-orang Quraisy Mekah itu kalau musim
Gimana itu yang li'ila fi Quraisyin ila fi al-tashta'i itu? Musim apa itu? Musim panas ya. Pergi ke Persia untuk berdagang ke sana sambil kemudian kulaan atau apa namanya, beli barang komoditas baru gitu ya, yang dari Persia nanti untuk dibawa pada musim berikutnya ke Syam, ke daerah Romawi. Begitu perniagaan mereka, mata pencarian mereka seperti itu, memang berniaga. Jadi itu tempat yang nggak jauh sebenarnya. Kalau dibandingkan antara Persia menyeberangi kepada mendatangi kepada Romawi yang di Syam, itu dibandingkan Persia mendatangi kepada mana? Najd, kepada Mekah, itu lebih jauh. Tapi orang-orang Persia lebih memilih menaklukkan Romawi terlebih dahulu. Dan ini dijadikan sebagai bahan untuk menakut-nakuti oleh musyrikun Quraisy kepada Muhammad. Kenapa demikian? Fi adnal ardi, di tempatnya nggak jauh. Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita juga mendengar satu informasi ya, walaupun saya terus terang tidak mampu untuk mengkonfirmasi keberadaannya dan kebenarannya. Ketika kapal perang, kapal induk milik Amerika berlayar atau berlabuh di Laut Cina Selatan atau masuk ke perairan Indonesia sekalipun misalnya situ, apa kemudian yang diributkan? Geopolitik panas. Apakah ini akan menjadi ancaman kepada kawasan Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Cina sendiri? War di sana. Sesuatu yang nanti akan menakutkan, menghantui pada sisi kejiwaan. Tentunya bukan kita yang mikir, Pak. Para penguasa-penguasa negeri ya kan. Tempatnya nggak jauh. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Nanti berikutnya ini. Wa hum min ba'di ghalabihim, mereka orang-orang Romawi itu setelah mereka itu dikalahkan, sayaghlibun, akan ganti mengalahkan. Ini berita gembira, hiburan bagi kaum muslimin yang tadinya telah diintimidasi oleh orang-orang musyrikun Quraisy. Al-Quran menyatakan mereka orang-orang Romawi setelah dikalahkan nggak lama lagi akan jadi mengalahkan. Yaitu apa? Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun saja. Bid'un, kata-kata bid'un itu adalah bilangan 3 sampai 9. Kalau dalam keterangan yang lain ada mengatakan enggak lebih dari 10. Ayat ini, Pak, menjadikan Abu Bakar diajak debat, bahkan diajak taruhan oleh seorang Majusi kalau nggak salah. Sebentar. Oh ya, hanya dikatakan sebagai orang kafir itu saja. Ketika ayat ini turun, ada orang kafir yang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq menantangnya untuk bertaruh bahwa Persia tidak akan dikalahkan dalam masa yang ditentukan oleh ayat tersebut. Saat itu taruhan belum diharamkan. Betul itu taruhan, Pak. Abu Bakar taruhan dengan mereka, dengan orang kafir tadi menantang tadi itu. Benar enggak kira-kira? Kalau ternyata betul nanti Romawi akan ganti mengalahkan Persia dalam hitungan kurang dari 10 tahun, tak bayar kamu Abu Bakar. Tapi kalau Al-Quran ini tidak benar, kamu gantian yang bayar saya. Jemaah rahimakumullah, saat itu informasi seperti itu, informasi yang nyaris mustahil atau bahkan mustahil untuk didapatkan dengan secara cepat pada saat itu. Karena apa? Teknologi informasi nggak seperti sekarang ini. Arus informasi tidak cepat seperti sekarang ini.
Bahkan perjalanannya itu pergantian menyampaikan informasi itu nggak bisa seperti sekarang dalam beberapa detik ataupun menit ataupun hari. Bisa membutuhkan minggu bahkan. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu berapa lama? Pakai kuda zaman itu, Pak. Kira-kira berapa lama, Pak, informasinya? Ya kalau kuda sekarang ini ya, Mekah Madinah itu jarak kurang lebih sekitar 490, hampir 500. Kalau kuda lari 12 jam dengan diiringi istirahat, kalau malam hari mungkin nggak lari, malam hari istirahat. Tapi di siang harinya tentu ada istirahatnya, ada jedanya. Katakanlah misalnya dibuat rata-rata dari 12 jam, 11 jam non-stop lari. Ada nggak kira-kira ya? Kalau dihitung misalnya, katakanlah jangan 11 jam lah, 10 jam misalnya, 10 jam. Kira-kira kuda larinya itu lari normal, itu bisa berapa kilometer, Pak, sejam, Pak? Kuda berapa? 40-an ya? 40. Nyampe, Pak, ya? 40 nyampe ya? Kuda. Berarti memang tidak 11 jam atau 10 jam larinya. Karena kalau 10 jam udah kemput ini 400 km nih. Konon kabarnya perjalanan dari Mekah ke Madinah zaman Rasul itu ditempuh rata-rata 10 hari, Pak. Paling cepat mungkin seminggu. Itu. Artinya apa? Sekali lagi, arus informasi itu enggak cepat-cepat sekarang ini. Apalagi nanti memprediksi bahwasanya setelah dikalahkan enggak nyampe 10 tahun orang-orang Romawi akan bisa mengalahkan Persia. Ternyata dalam nukilan tarikh betul apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Hanya dalam hitungan 7 tahun Romawi ganti mengalahkan Persia. Ini jamaah rahimakumullah, salah satu di antara informasi ghaib yang ada dalam Al-Quran menjadi penguat bahwasanya Al-Quran itu bukan pikiran Muhammad. Satu. Disebutkan di dalam kitab yang saya bawa ini, setelah 7 tahun berlalu janji Allah tersebut terbukti dan orang-orang beriman pun bergembira. Nyatalah kebenaran Rasulullah SAW sehingga sejumlah orang beriman dan memasuki agama Allah ini. Jadi gantian, setelah orang-orang Romawi bisa mengalahkan Persia, kaum muslimin bergembira. Dan Romawi itu Nasrani. Memang di dalam Al-Quran juga disebutkan antara Yahudi dan Nasrani terkait hubungan dengan kaum muslimin, lebih dekat Nasrani kepada muslimun ketimbang Yahudi kepada muslimun. Termasuk ikatan dalam muamalah keseharian, mereka Nasrani lebih santun dan lebih dekat kepada muslimun ketimbang Yahudi. Ini tentunya dalam muamalah yang lebih global, Pak, ya. Isya jam berapa? Habis ya? Oh ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan sebelum selesai. Jam 7 ya. Lupa juga ya. Masih ada kurang lebih 5 menit ya. Kalau tidak ada, saya selanjutkan dikit sambil memanfaatkan waktu. Banyak upaya dilakukan oleh orang-orang musyrikun dan Yahudi untuk membunuh beliau melalui peperangan dan persekongkolan.
Tapi Al-Quran turun memberikan janji kepada Rasulullah bahwa saya musuh-musuh beliau tidak akan mungkin berhasil membunuh beliau. Di antaranya surat Al-Isra ayat 60 yang artinya, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Rabbmu meliputi segala manusia. Artinya apa? Allah menguasai segala lapisan manusia. Ini yang pertama. Kemudian Al-Maidah ayat 67 terkait dengan masalah ini Pak ya. Di dalam Al-Isra tadi disebutkan bahwasanya Allah menguasai segala manusia. Al-Maidah ayat 67-nya disebutkan hai Rasul, yang artinya wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ini satu pernyataan dari Allah dan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya ya. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu, mir rabbik, dari Rabbmu. Wa illam taf'al, jika kamu tidak mengerjakan, maksudnya tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepadamu, fama ballaghta risalatah, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah melindungimu dari makar manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Asama itu artinya melindungi. Maka Rasul itu disebut juga maksum, orang yang terpelihara dari berbagai macam kekeliruan dan kesalahan. Bukan berarti Rasul nggak pernah salah, tapi ketika Rasul bersalah atau tersalahkan, maka Rasul langsung diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi di sana ada satu jaminan dari Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Minan nas, Allah melindungi kamu dari manusia. Jamaah rahimakumullah, dalam catatan sejarah berapa kali Rasul akan dibunuh? Yang sangat terkenal ketika malam hijrah, ya Pak ya. Bahkan rumahnya udah dikepung Pak. Rumahnya udah dikepung Rasul itu. Bahkan perencanaannya ini jauh-jauh hari, dan dari siang harinya rumah Rasul sudah dikepung. Disiapkan 9 pemuda tangkas dari 9 kabilah. Ada yang mengatakan 9 ya, ada yang mengatakan lebih. Maknanya apa? Nanti darah Muhammad tercecer ke semua kabilah. Nggak mungkin Bani Hasyim dan Bani Manaf bisa melawan 9 atau banyak kabilah tadi itu. Kalau yang membunuh hanya satu kabilah saja, bisa jadi Bani Manaf dan Bani Hasyim akan melawan. Tapi kalau darahnya Muhammad tercecer ke semua kabilah, nggak mungkin mereka akan melawan. Ide cemerlang ini, ide jitu ini justru yang mengusulkan adalah Abu Jahal, pamannya sendiri. Tetapi Allah selamatkan dari berbagai makar tadi itu. Ketika Rasul hijrah, Rasul juga masih manuver juga, padahal mau ke utara, tapi Rasul mau ke selatan dulu. Mau ke Madinah, tapi ke arah ke arah bawah itu, Yaman ya, ke arah Yaman dulu. Sebagai ikhtiar manusiawi. Dan ternyata sama, dikejar pula sampai di gua Sur ya. Kan dikejar Rasulullah itu di sana. Dikejar pula ke pinggir pantai. Bahkan sudah ada yang menjumpai, tapi kuda yang dipakai ngejar oleh orang tersebut terperosok ke dalam pasir. Sampai kemudian akhirnya bangun lagi, terjerembab lagi, bangun lagi, terjerembab lagi, bangun lagi, terjerembab lagi. Akhirnya dia sadar, wah ini bukan orang biasa ini. Akhirnya dia mendatangi Muhammad, mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ya wahai Muhammad,
Aku sebenarnya tahu ngikutin sayembara untuk membunuh kamu, tapi sekarang keselamatan ada padamu. Dan yang lain lagi, kisah-kisah yang lain lagi masih ada, membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dua hal ini yang dapat kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini, tentunya sebagai penguat ya, sebagai penguat terhadap keimanan kita, bukti bahwasanya Muhammad betul-betul ada sebagai utusan. Satu top, kalau dilihat dari sisi ilmu peninggalan bersejarah, maka keberadaan Muhammad ini bukan fiktif. Keberadaan Muhammad ini betul-betul ada, karena ada sebuah artefak, ada sebuah peninggalan bersejarah, tulisan hanya terpaut 2 tahun dari wafatnya Rasul, menyatakan bahwasanya disebut-sebut seseorang ini betul-betul pernah ada. Selain tentunya peninggalan-peninggalan bersejarah yang sifatnya adalah benda-benda, tapi ini tulisan-tulisan. Demikian jamaah rahimakumullah, apa yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi, astaghfiru minkum nasallallahu subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار وضية.